Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan renungan pada hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Kita masih bisa bernafas pada hari ini. Itu adalah semua berkat kemurahan Tuhan dan berkat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi. Nah, Mazmur 106 ini adalah bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu terus berbuat dosa, terus melakukan segala kesalahan-kesalahan. Nah, di sini pemazmur ingin menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Dia selalu membuka pintu pengampunan bagi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel dari perjalanan mereka di Mesir sampai ke tanah perjanjian, mereka selalu berbuat dosa. Tetapi ketika mereka minta tolong kepada Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu mengampuni bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa ketika mereka berjalan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, nah banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam bangsa Israel. Nah, salah satunya tertulis pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Mujizat yang luar biasa yang pertama kali mereka lihat ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, adalah Tuhan membelah laut Teberau. Tuhan membuka jalan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa lari daripada musuh-musuh yang mengejarnya. Nah, ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tidak tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Nah, ketika mereka melihat laut Teberau terbelah, mereka melihat mujizat Tuhan yang terjadi, dan mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dan ketika mereka melihat mujizat itu, ketika mereka melihat ternyata besar kuasa Tuhan, mereka langsung, di sini ayat 12 dikatakan, ketika itu percayalah mereka kepada firman-Nya. Mereka langsung taat kepada Tuhan. Mereka langsung mengikuti Tuhan. Mereka langsung percaya benar-benar kepada Tuhan. Mereka langsung berharap kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan bangsa Israel, dan di sini katakan mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Bangsa Israel ketika mereka melihat mujizat Tuhan, mereka langsung memuji-muji nama Tuhan. Mereka langsung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian, setelah mereka melakukan puji-pujian, setelah mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Seketika mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, dan setelah mereka memuji-muji nama Tuhan, mereka langsung melupakan perbuatan Tuhan. Tidak lama kejadian setelah laut terbelah, mereka langsung melupakan Tuhan dan melupakan nasihat-nasihat Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita, bagi setiap pergumulan kita, ketika Tuhan sudah menjawab segala doa-doa kita, yang sering kali kita lakukan adalah melupakan Tuhan, melupakan mujizat-mujizat yang Tuhan telah nyatakan. Dan padahal ini seperti bangsa Israel, tidak menantikan nasihatnya. Tidak menantikan nasihatnya itu berarti orang benar itu selalu menantikan nasihat Tuhan, selalu menantikan bagaimana cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana cara untuk hidup, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah pemikiran orang benar. Mereka selalu menantikan tuntunan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan mereka tidak lagi menantikan nasihatnya. Artinya mereka sudah kehilangan akal sehat mereka. Mereka ingin untuk mengikuti kehendak mereka sendiri. Mereka ingin berbuat segala sesuatu dengan keinginannya sendiri. Itu adalah bangsa Israel. Dan di sini dikatakan mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Mereka dirangsang nafsu, mereka dirangsang hawa nafsu mereka.
perzinahan mereka lakukan, pembunuhan mereka lakukan, segala perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan mereka lakukan, menyembah berhala mereka lakukan, mereka bahkan membuat patung yang menyerupai Tuhan, dan mereka menyembah Allah-Allah lain. Dan mereka juga bahkan ingin kembali ke bangsa Mesir. Mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dengan melakukan segala kejahatan. Dan inilah bangsa Israel. Nafsu dosa kita itu yang memisahkan kita dengan Tuhan, dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa mereka dirangsang nafsu. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel itu selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan, yang seperti sudah saya sebutkan. Tetapi Allah itu, Tuhan itu Tuhan yang baik bagi bangsa Israel dan bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-43 dan 44 akan saya bacakan. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam kesalahan-kesalahan mereka, itu bangsa Israel. Namun, ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Nah, bangsa Israel itu telah dihukum oleh Tuhan, telah dididik oleh Tuhan, telah dituntun oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan sudah memberikan sakit penyakit, Tuhan sudah memberikan tulah, Tuhan sudah mengizinkan bangsa-bangsa menyerang bangsa Israel. Tujuannya supaya bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel melupakan segala sesuatu dan tetap keras hati untuk ikut jalannya sendiri. Dan walaupun bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan, di sini dikatakan, namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Seberapapun bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan selalu membukakan pintu pengampunan. Seberapapun kita sering berbuat dosa, seberapapun kita sering menjauh daripada Tuhan, Tuhan akan selalu membukakan pintu pengampunan bagi saudara dan saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya itu tidak berkesudahan. Walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, sering menyedihkan hati Tuhan, Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Itu adalah kasih setia Tuhan yang tidak dapat kita ukur, yang tidak dapat kita pahami. Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya kasih setianya. Kata setia di sini bukan kata tambahan. Kata setia di sini bukan kata pemanis, tetapi setia di sini mengandung suatu makna. Artinya, seberapapun atau seberapa dalam kita menjauhi Tuhan, seberapa jauh kita berbuat dosa, seberapa jauh kita melupakan Tuhan, Tuhan selalu akan mengampuni kita. Tuhan akan selalu mengampuni saudara dan saya. Segala kesalahan yang kita perbuat, yang orang lain tahu dan orang yang lain tidak tahu, Tuhan akan selalu membukakan pintu pengampunan bagi saudara dan saya. Itu adalah kasih setia. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita berbuat, Dia akan selalu membela kita. Dia akan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan itu yang terjadi, kita lihat dalam bangsa Israel. Itu adalah sebuah contoh yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel berbuat dosa terus menerus, walaupun bangsa Israel terus mengecilkan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan, bahkan Tuhan berkata, Tuhan sampai jijik kepada bangsa Israel karena bangsa Israel begitu banyak berbuat dosa. Tetapi ketika bangsa Israel memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan langsung membuka pintu pengampunan kepada bangsa Israel, dan Tuhan langsung menolong bangsa Israel. Dan Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, ketika kita berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni saudara dan saya. Seperti Yesus, walaupun Dia telah dicaci maki, walaupun Dia telah diinjak, walaupun Dia telah disalib, walaupun Dia telah dipojokkan, dihina, Dia tetap mengampuni, Dia tetap mengasihi sesamanya, Dia tetap mengasihi manusia ciptaannya, Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Itu adalah kasih setia Tuhan, Tuhan Yesus yang tidak akan pernah kita mengerti, tetapi bisa kita rasakan. Di sini Roma 8 ayat 34 sampai ke 35 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Ia juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Siapa yang dapat memisahkan kasih Tuhan daripada saudara dan saya? Ketika Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya, ketika kita mencoba lari, Tuhan akan selalu mengejar kita dengan kasih setianya. Tuhan akan selalu mengejar kita dengan kemurahannya. Itu adalah Tuhan yang malah menjadi pembela bagi kita. Walaupun kita telah mendukakan Tuhan, Dia tetap menjadi pembela kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Membela kita di hadapan Bapa, menghapuskan segala dosa kita. Itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita percaya dan Tuhan yang hidup. Itulah Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Tuhan akan selalu mengejar kita dengan kasih setia Tuhan. Tidak peduli dengan segala kesalahan kita. Kasih Tuhan itu nyata untuk sekarang dan selama-lamanya. Dan kasih Tuhan itu masih bisa kita rasakan ketika kita terus berdoa kepada Tuhan memohon ampun. Tuhan pasti akan membuka segala pintu pengampunan bagi kehidupan kita. Nah, kebanyakan tetapi dari kita ketika kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan Allah yang setia selalu mengampuni dosa kita, kita sering berpikir bahwa kita berarti boleh berbuat dosa. Apakah kita boleh berbuat dosa karena Tuhan pasti akan mengampuni? Bolehkah kita melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita karena kita tahu Tuhan mengampuni? Apa yang Alkitab katakan pada Roma 6 ayat 14-15. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita semua yang ada dalam dunia ini berada dalam hukum kasih karunia, pengampunan yang tiada batas. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni, walaupun kita tahu Tuhan itu setia mengampuni dosa-dosa kita, sekali-kali tidak kita melupakan kasih Tuhan. Sekali-kali kita tidak menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Dan itu jangan sampai kita lakukan, menyalahgunakan kasih setia Tuhan, menyalahgunakan pengampunan Tuhan. Jangan kita meninggikan hati mentang-mentang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang pengampun, kita berhak berbuat dosa seenak kita. Dan itu adalah kesalahan manusia yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekali-kali jangan kita lakukan hal demikian. Kita mengasihi Allah karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ingat itu dalam pikiran kita, bahwa kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita hianati Tuhan, jangan kita tinggalkan Tuhan. Tapi kita harus ingat, walaupun Dia adalah Allah yang pengampun, kita pun harus bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan bersungguh-sungguh berbalik ke hadapan Tuhan, menjauhi segala dosa-dosa kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi pengampunan Tuhan itu hanya bisa dibatasi oleh umur kita. Ketika kita hidup, kita masih bisa dapat pengampunan Tuhan. Tapi ketika umur kita sudah berakhir, disitulah letak habisnya pengampunan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita masih bisa hidup, ketika kita masih bisa bernafas, itu adalah kesempatan bagi kita untuk selalu mohon ampun. Untuk selalu berbalik lari kepada Tuhan. Ingat, Dia adalah Tuhan yang setia, bahwa Dia akan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita pun harus bersyukur kepada Tuhan dengan menjauhi segala dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Kita akan menutup renungan pada hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami yakin Engkau telah menghapuskan segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu untuk selalu menuntun kehidupan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.